إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nasibi taqallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yastazilu bihim wa yamutum fi tuyanihim ya'mahun ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalin istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhamma Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasati ulama wa istimari kalamil hukama fa inna ta'ala yuhil qatal maita bi hikmah kama yuhil ardal maita bi ma'in waqar. Sadaqallahu adzim wa sadaqal karim. Saudara-saudara yang semuanya berbahagia, mari kita selalu meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya.
yaitu menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Seandainya tuan-tuan dan saudara menjumpai, melihat dan mendengar siapapun mereka, apapun pangkat dan kedudukannya, apabila perintah Allah dikerjakan, tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, ketahuilah itu adalah orang-orang munafik, orang hipokrit, orang pelin-pelan, orang tidak punya pendirian. Oleh itu mari kita betulkan baik pada diri kita atau saudara-saudara kita. Saudara-saudara sidang Jumat berbahagia, sudah hampir 13 hari pencarian MS370. Kita belum pernah mendengar daripada mass media baik elektrik maupun cetak yang menyatakan, baik individu atau keluarga atau bahkan pemimpin, yang mengatakan, ya Allah, ini kezaliman kami, kesalahan kami, sebagaimana dilakukan oleh atuk kita Nabi Adam tatkala diambil tindakan disiplin Allah, segera mengakui dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita belum menjumpai, yang ada mereka justru menjurus untuk mencari kesilapan orang, menggunakan segala teknologi yang canggih, seolah-olah Allah SWT itu kalah dengan otak manusia. Apa saja keluar negara manapun juga sudah membantu. Namun sekalian, Allah dengan kuasanya kun fayakun belum memberikan kesempatan pada mereka, menunjukkan betapa hebatnya teknologi, betapa hebatnya atau kecanggihan teknologi, namun tidak bisa mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku, yang ada dicari solusi tapi tidak mencari siapa yang memberi, yang menjatuhkan dan menghilangkan peristiwa ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum sekalian, saya mengambil firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 15 hingga 18 yang telah saja saya baca dalam mukadimah ini, yang arti lebih kurang Allah yastazu bihim, Allah telah mempermainkan mereka, Allah telah memperolok mereka, wa yamantu fitu yaniyamahun, dan Allah memperlihatkan, membiarkan mereka terkape-kape di dalam pencariannya. Kenapa? Kenapa mereka dipermainkan oleh Allah SWT? Karena ayat selanjutnya yang menjawab, ulaika alladziina istarau dhalalata bil huda, mereka telah membeli kesesatan dengan kebenaran, mereka telah memberi kezaliman dengan kebenaran, dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, tidak akan ada keuntungan perniagaan mereka, tidak ada keuntungan negosiasi mereka. Fama wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah. Masaluhum kamladzi istaqada nara, perumpamaan mereka seperti menghidupkan api, seperti kita dengan mancis, apa dihidupkan saja. Wa falamma adaa'at ma khalahu, tatkala agak terang sedikit saja, dzaba binurihim, Allah akan meniup atau mematikan cahayanya tersebut. Satu ketika boleh dijumpai konon di lautan Hindi, konon di lautan Selatan, konon di Andaman, berbarikan sekalian, seolah-olah ada ditiup oleh Allah SWT. Ada indikasi lagi, ditiup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah SWT mempermainkan mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan, dalam kesesatan, dan mereka tidak akan pernah melihat. Di akhir ayat ini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, bukmun bisu, wa umyun, dan buta, dan mereka tidak akan bisa kembali. Saudara-saudara sidang yang berbahagia, marilah kita boleh berspekulasi, daripada orang paling tinggi kedudukan negara ini sampai yang paling tidak punya pangkat, silakan berspekulasi. Tapi Allah juga punya jawaban, Rasul punya jawaban sekalian atas peristiwa yang berlaku di seantero dunia, terutama di negara kita ini. Tuhan sekalian, ada ayat lain kita gabung dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang arti lebih kurang, tatkala mereka sudah melupakan terhadap peringatan-peringatan Allah, mereka sudah buta, mereka sudah tuli, mereka sudah bisu, mereka sudah lumpuh dan tak kisah dengan peringatan-peringatan Allah SWT.
kemudian fatahna abwaba kulli syai'in, Allah akan bukakan segala kemenangan, segala kejayaan, segala kenikmatan, segala keselesaan atau apa saja istilahnya. Namun sayang mereka bukan bersyukur kepada Allah Taala, tapi fafarhu bi'ah ya hatta idza farihu bima utu, yang mereka berpesta pora, mereka merasa gembira, merasa kejayaan apa yang telah dilakukan tersebut. Tatkala itulah akhadnahum bautatan, aku ambil tindakan mereka secara mendadak, secara surprise, secara mengejut. Fa idza hum mublisun, mereka tidak bisa mengesan sama sekali, sehingga mereka tidak memprediksi, tidak bisa melihat apa dan di mana dan sebagainya atas kemewahan atau seperti itu. Para saudara sedang jemaah yang berbahagia, kita teruskan gabungannya kita dengan surah Al-Isra ayat 16. Allah SWT juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahabal qaum fadammarnaha tadmira. Yang artinya lebih kurang, apabila aku Allah akan menghancurkan sebuah negeri, akan menghancurkan sebuah kota, menghancurkan sebuah qarya, menghancurkan sebuah negara, bahkan menghancurkan dunia sekalipun, aku perintahkan dulu mereka yang mewah-mewah ini, yang hidup dengan penuh keselesaan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mereka yang duduk di mahligai-mahligai, di kondo-kondo, di istana-istana, di banglo-banglo, yang berpakaian bergermapan, yang kereta mewah, yang mendapat segala-galanya untuk taat kepada Allah SWT. Namun fafasaku fiha, mereka fasik, mereka zalim, mereka biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahaqal qaul, maka benar yang difirmankan Allah, fadammarnahu tadmira, fadammana tadmira, akan hancurkan sehancur-hancurnya. Sebelum dihancurkan sehancur-hancurnya, tuan-tuan, mari kita kembali kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT di segala kesilapan, di atas kesombongan kita, karena kita mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan usaha kita, mengandalkan kepandaian kita. Ini semua tidak ada kenemaan dari Allah SWT. Rujuklah kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang tua berbahagia, walaupun minta ampun kepada Allah pun tuan-tuan sekalian, dalam berdoa pun ada tuan-tuan, ada syarat dan termanya. Satu kisah tuan sekalian, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sekalian. Apabila Allah SWT telah memberi ujian kepada seseorang yang sudah berjalan di tengah padang pasir, yang dikenali rambutnya sudah kusut masai, pakaiannya compang camping, sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak tempat tinggal, badannya penuh dengan debu karena sudah berbulan tidak mandi, dan tidak ada teman, tidak ada saudara. Tatkala dalam suasana sangat menderita ini, menengadahkan tangan kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, tentunya minta kepada Allah SWT. Nabi bersabda yang masih lebih kurang, bagaimanakah diterima doanya oleh Allah sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan mulutnya penuh disuap dengan yang haram? Bagaimana terima Allah Ta'ala? Kita memang diminta untuk berdoa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi bagi siapa saya sarankan melalui khutbah ini, siapa pemimpin yang zalim, tobatlah kepada Allah. Yang merasa zalim, minta ampun kepada Allah SWT, baru Allah SWT akan memberikan. Tanpa itu surat sekali haram. Allah tidak bisa didekati. Allah itu maha suci, Allah itu suci, Allah itu bersih, tidak mungkin didekati dengan cara-cara kotor. Saudara sekalian, yang paling baik kita sodorkan pada diri kita masing-masing, dan kita sodorkan teman-teman kita ini. Satu tajuk namanya jauhi 7 pembinasa, hindarkan daripada 7 binasa, yaitu hadis Rasulullah SAW. An-Nabi radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala istrabi'us sab'al mubiqat. Qala ya Rasulullah, ma hiya? Qala asyirku billah wasyahru wa qatlun nafsi alladhi harama Allah bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadal musanatil mu'minatil ghafilati. Muttafaqun alaih. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara
dosa-dosa besar atau pembinasa sebesar-besar. Dan tanya ya Rasul, apa 7 pembinasa ya Rasul? Pertama, asyirku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Kita dikejutkan, bukan negara kita, bukan kita terkejut, seluruh dunia terkejut apabila Allah bikin air dengan cara yang syirik, yang musyrik, yang sangat memalukan dunia Tuhan sekalian. Dan kita hanya berdiam diri saja pada satu kezaliman. Apabila kezaliman, Tuhan merujuk surah Hud ayat 113. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu alladziina dzalamu fatamassakumun nar wa ma kuntum min awliya summa la tunsarun." Arti lebih kurang, jangan kalian cenderung kepada kezaliman atau orang zalim. Kalian akan dicampakkan ke dalam neraka yang Allah tidak ada yang boleh menolong kecuali Allah. Sedang Allah tidak akan menolong. Sedang cenderung, condong saja sudah hancurkan, sudah dilemparkan ke neraka Tuhan sekalian. Apalagi menyokong kezaliman. Itu sabarlah, sadarlah, kembalilah ke jalan Allah SWT saudara sekalian. Saudara-saudara yang berbahagia. Yang kedua, sihir. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharam, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dikenakan syarat. Membunuh bukan harta, membunuh nyawa saja Tuhan. Membunuh harta benda, membunuh masa depan ekonominya, masa depan pendidikannya, masa depan politiknya. Dan membunuh ini termasuk dosa-dosa yang besar. Dan kemudian yang keempat, wa akul riba, makan riba. Dan kita masih menggunakan sistem riba. Tuhan tahu dosa orang memakan riba lebih berat daripada 30 kali melakukan perzinahan. Waliyadzubillah, sumanaudzubillah min dzalik. Wa akul mala yatim, dan yang kelima memakan anak yatim, memakan harta benda anak yatim. Dan yang keenam, wa tawalli yawmal zaf, lari daripada peperangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menuduh wanita berzina kepada wanita yang soleh, termasuk menuduh zina dan menuduh sodomi atau liwat tanpa bukti yang nyata. Itu termasuk dosa besar. Kami sarankan, tolong kalau ini terlibat, Tuhan minta ampunlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa ini, baru Allah bisa mengampunkan. Tanpa ini segala usaha kita akan dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saudara sekalian, mengakhiri khutbah ini, tuan-tuan dan saudara lihat dalam surah Az-Zukhruf surah Al-Qasas ayat 59. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura ila wa zalimun." Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, Allah tidak biasanya memberi tindakan atau mengambil bala atau tindakan kepada Korea sehingga Allah SWT mengutus seorang utusan, seorang rasul. Karena rasul sudah tidak ada, tuan-tuan sekalian, diteruskan adalah ulama-ulama, para ustaz, para imam, para kiai, para ustazah datang untuk membacakan ayat-ayat kepada mereka, mendatangkan tanda-tanda kepada Allah SWT mereka. Wa ma kunna mulikul qura illa wa zalimun. Dan Allah tidak akan mengambil tindakan, tidak akan memberikan bala kecuali sesudah ahlinya atau penduduknya melakukan kezaliman. Oh itu saudara sekalian, ini salah satu jawaban yang kita kenali, kita pahami bahwa segala sesuatu berpuncak daripada manusia itu sendiri, di mana Allah juga berfirman, "Dzalal fasad wal bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusaknya daratan dan lautan cepat tangan manusia itu sendiri. Mari kita bersama-sama ini minta ampun kepada Allah SWT. Kita secara sholat taubat secara nasional, selalu hajat secara nasional, yang kita jadi pita surat hajat dan taubat dari pemimpin yang zalim, yang paling tersenang-senang, bersenang-lenang dengan kebohongannya, dengan kezalimannya, dan kita harus menghajat. Allah sudah tidak akan ridho menghadapi suasana begini. Itu mari kita bersama doa, terus berdoa dan mendoakan saudara kita yang sedang kehilangan keluarganya, kehilangan yang disayanginya, yang dikasihinya. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita semua kepada yang terbaik bagi mereka. Dan lebih dari itu mari kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera,
baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa antum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Alhamdulillah alamin muslimin wa razaqana min thayyibat asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabih karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka wa la tajrika amin wa nas'aluka bi asmaika husna wa hifdzal uzma an tafadha min al-bahniyah wa min al-azmat as-samadaniyah jalalah al mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarafudin Idris Al-Hajj Ibnu Al-Mahrum Sultan Salahuddin Abdul Al-Hajj. Allahumma dima'ana wal hidayah wa taufiq wa siyada salama min kali wali ahli Selangor Tengku Amir Syah Ibnu Sultan Salahuddin Idris Al-Hajj fi hamlin wa salahin wa afiyatin minka wa qarmika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma dima'ana wal muslimin wa dakhilna wa bali maqasid min al-tariq huda wa rasyad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur hadirat-Mu ya Allah yang melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor Darussalam sebagai negeri idaman maju citra terhadap kebajikan. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau tahu dan maha tahu, Engkau mendengar maha mendengar ya Allah, Engkau melihat maha melihat ya Allah. Kami sedang Engkau uji ya Allah dengan beberapa ujian ya Allah, dengan kemarau yang panjang, dengan wabah dengginya, dengan jerbunya Allah, apalagi yang terakhir dengan kehilangan MI 370-nya. Allah izinkanlah kami, mohon kepada ya Allah, apabila dosa-dosa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa melakukan ya Allah dengan kun fayakun ya Allah yang bisa memberikan apa-apa. Kami tersilap selama ini, kami mengandalkan teknologi canggih kami hanya mempercayai dengan teori-teori kami mempercayai dengan otak dan pikiran kami ya Allah. Ini tentunya suatu yang menyalahi daripada kodratmu ya Allah. Itu melalui khutbah Jumat ya Allah, kami mohon kepada ya Allah, apabila apa yang telah kami lakukan selama ini, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, pikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah, dosa-dosa muslim-muslimat mukmin seluruh dunia, terutama mereka keluarga kehilangan saudara tercintanya, kehilangan MI 370 ya Allah. Kami menyadari, kami saja merasa gelisah, kami pun merasa sesah, apalagi mereka yang kehilangan yang kasih ya Allah. Kami banyak lain dengan mohon kepada ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa muslim-muslim seluruh dunia ya Allah, baik masih hidup atau tak mendunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilna jannata aziz ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah lisan kami, hidup dan menyelamatkan kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل اسم ربنا العزة عما يصفون والسلام على رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوفكم واعتدلوا يرسل صف مكان صف كما استطاع استووا يرحمكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بالإيمان وأعذنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا هدمته ولا